Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vidyaningrum dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401190152. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi di dalam metodologi penelitian. Pengertian materi ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis. Maksudnya, suatu pengetahuan tidak loko-loko, tidak langsung ditulis dalam sebuah buku, perlu diolah secara sistematis, secara ilmiah, dan dibentuk menjadi sebuah buku. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah ada mulai dari zaman manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Namun lambat laun pemikiran manusia itu semakin berkembang, sehingga muncullah banyak rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itulah yang menyebabkan munculnya ilmu-ilmu pengetahuan baru. Perkembangan pengetahuan itu cenderung mengacu kepada peradaban Yunani. Mengapa? Karena peradaban Yunani itu didukung oleh beberapa faktor, adalah antara lain mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu. Ada beberapa komponen ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu teori. Maksudnya sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Yang kedua, fakta. Kita mengaku bahwa ilmu itu benar. Mengapa? Karena kita sudah melihatnya sendiri dan sudah dialami oleh beberapa masyarakat pada umumnya. Yang ketiga yaitu fenomena. Maksudnya adalah gejala yang ditangkap oleh panca indera yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Seperti kita tahu bahwa bola itu kasar, bola itu halus. Mengapa? Karena kita sudah merasakan sendiri pada saat memegang bola, kok berasa ada geronjal-geronjal. Nah, itu semua karena fenomena. Yang keempat itu ada konsep, yaitu istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Nah, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari mana saja? Nah, yang pertama itu berasal dari pengalaman. Yang kedua, otoritas. Ketiga, cara berpikir deduktif. 4, cara berpikir induktif. Dan yang kelima, pendekatan ilmiah. Nah, sumber pengetahuan yang berasal dari pengalaman itu maksudnya seperti apa? Seperti kita menilai seorang guru. Guru itu guru yang terbaik. Mengapa? Karena kita sudah diajar oleh guru itu atau sudah merasakan ajaran-ajaran dari guru-guru lain. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa guru A itu adalah guru yang terbaik. Lalu melalui metode otoritas. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dengan metode otoritas bisa menentukan sumber-sumber ilmu pengetahuan? Yaitu dengan kita membaca atau bertanya oleh orang lain yang dia itu menjadi sumber yang pasti benar, pasti dibenarkan. Lalu dengan metode deduktif, yaitu menggunakan logika. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Ada 2 jenis bentuk penalaran ilmiah. Yang pertama, deduktif. Secara deduktif, yaitu pengetahuan yang awalnya secara umum diketahui secara umum, yakni diubah menjadi secara khusus. Yang kedua, penalaran secara induktif, kebalikan dari deduktif, yaitu penalaran secara khusus yang diubah menjadi umum. Selanjutnya adalah penalaran secara logis dan analitis. Penalaran secara logis adalah menarik kesimpulan dari sebuah masalah, lalu menciptakan sebuah solusi. Yang kedua, penalaran secara analitis. Penalaran secara analitis cenderung sama dengan penalaran secara logis. Yang membedakan adalah jika menggunakan penalaran secara analitis, terdapat banyak teori sehingga ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah kerucut dari sebuah teori yang diambil. Selanjutnya, mengidentifikasi dengan silogisme.
Silogisme adalah pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan. Kita ambil contoh, semua makhluk mempunyai mata. Si Helda adalah sebuah makhluk. Si Helda yaitu mempunyai mata. Yang kedua, menggunakan edukasi. Edukasi adalah menyatukan atau menggabungkan proposisi satu dengan proposisi lain, atau mengambil kesimpulan dari proposisi satu dengan proposisi lain. Selanjutnya yaitu induksi, di mana cara berpikir umum itu diambil kesimpulan menjadi cara berpikir secara khusus. Selain itu, metode induksi adalah metode mencari atau menarik kesimpulan dari pengetahuan umum menjadi pengetahuan yang lebih umum lagi. Hipotetik silogisme. Hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik dan premis minornya berupa proposisi kategorik. Terdapat 4 macam tipe silogisme hipotetik. Yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Penalaran berdasarkan kontradiksi. Selanjutnya, alternatif. Silogisme alternatif merupakan silogisme yang terdiri dari premis mayor berupa proposisi alternatif. Posisi alternatif yaitu bisa premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya kan jadi hujan telah turun. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.